Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah masa pandemi ini, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Nah, untuk Java fundamental pada hari ini kita akan bahas tentang polimorfisme ya. Secara arti, poli itu artinya banyak, morf itu artinya bentuk. Jadi polimorfisme itu banyak bentuk. Nah, kaitannya dengan pemrograman berorientasi objek ini, polimorfisme itu digunakan untuk menyatakan satu nama yang merujuk pada beberapa fungsi yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan polimorfisme untuk pemrograman Java. Nah, pada polimorfisme ini, rujukan itu dapat dilakukan pada berbagai tipe objek, ya, berbagai tipe objek. Nah, mungkin nanti di detail di teorinya ya, di teori nanti akan kita jelaskan. Nah, untuk mengimplementasikan polimorfisme, ya, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, metode yang dipanggil harus melalui variabel dari superclass. Ya, di pewarisan kemarin konsepnya sudah kita bahas tentang subclass dan superclass. Ini syaratnya melalui variabel dari superclass. Kemudian syarat yang kedua, metode yang dipanggil juga harus merupakan metode yang ada pada superclass. Ya, metodenya juga sama. Jadi melalui variabel, kemudian metodenya juga merupakan metode dari superclass. Kemudian yang ketiga, signatur metodenya harus sama baik yang ada pada superclass maupun di subclass. Nanti akan kita lihat di contohnya. Yang keempat, syaratnya apa? Metode akses atribut pada subclass tidak boleh lebih terbatas daripada apa yang ada pada superclass. Nah, ini kita masuk ke dalam contoh. Jadi contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kelas di sini. Ini saya bikin project ya. Bikin projectnya sama seperti kita bikin pada pewarisan ya. Pada pewarisan, jadi ini yang pertama ada kelas kendaraan. Ya, kelas kendaraan. Bentuknya seperti ini, hanya kelas utama ya nanti ya, yang ada di pemilihan untuk yang dijalankan nanti ada di kelas utama. Ya. Oke, nanti mungkin setelah ini kita coba bahas ya, cara membuatnya. Kelas kendaraan, ya, kelas kendaraan, kemudian kendaraan itu nanti banyak bentuknya. Bentuk yang pertama ada kendaraan darat, ya, kendaraan darat itu mobil. Kemudian ada kendaraan laut itu adalah kapal. Kemudian lagi ada kendaraan udara itu kategorinya adalah pesawat terbang. Ya, kalau jenisnya ya pesawat terbang, ada helikopter, ya, ada jet. Ya. Kalau kendaraan darat itu ada mobil, ada motor, ya, kemudian ada bis, truk dan seterusnya. Kalau laut ada kapal ya, kemudian apalagi mungkin. Kapal macamnya juga banyak ya. Kapal ada kapal selam, kapal angkutan barang dan seterusnya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Oke, kita coba buat dulu ya cara membuatnya sambil mengingat-ingat dari yang kemarin. Jadi yang pertama kita bikin project, file new Java project ya. File new Java project. Namanya saya kasih nama projectnya misalkan polimorfisme 2 ya, karena yang pertama sudah ada. Finish, downgrade ya seperti biasa. Kemudian kita bikin kelas di sini ya. New class ya, nama kelasnya adalah yang pertama kendaraan. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi public static void-nya ini tidak usah dicentang. Kemudian nanti kita bikin lagi ada kapal, mobil, pesawat sama ya. Yang utama ini coba kita bikin file new class. Nah, ini kita bikin
namanya adalah utama. Yang ini yang perlu dicentang ini, karena ini nanti jadi kelas utama. Public static void main ini kita centang, finish. Ya, nanti ketika kita lihat, nah di sini utamanya ini ada segitiga hijau ya, segitiga hijau di sini. Oke, itu sekarang kita bahas di programnya. Yang pertama yaitu tentang kelas kendaraan. Jadi nanti source code-nya nanti saudara mencoba yang ada di modul ya. Modulnya sudah saya share. Nanti saudara tinggal sesuaikan. Jadi di sini saya tidak mulai ngetik satu persatu karena nanti terlalu lama. Jadi saya hanya menjelaskan tentang perintah-perintah dari penggunaan atau contoh penggunaan polimorfisme ini. Public class kendaraan otomatis ya, ketika kita buat kendaraan nanti, kemudian private kita bikin modelnya dulu ya. Kita bikin private ini nanti yang diakses ya, diakses model dari kendaraan ya. Kemudian kita melakukan inisialisasi ya. Inisialisasi public kendaraan ya, string modelnya kita gunakan fungsi this.model sama dengan model. Nah, fungsinya apa this ini? Fungsinya yaitu variabel tersebut bisa mengisi dirinya sendiri, itu this. Nah, kenapa harus menggunakan this? Ya, untuk menyatakan variabel yang dimaksud adalah variabel yang ada di dalam kelasnya. Jadi ini fungsinya untuk penggunaan this-nya. Nah, kata kunci this ini digunakan sebagai referensi dari kelas itu sendiri. Jadi ini referensi dari kelas itu sendiri. Ya. Oke, itu nanti ada istilah this, kemudian ada istilah lagi yang namanya super ya. Nah, ini ada istilah super kapal gitu kan. Nah, super itu untuk apa? Super itu objek yang mewakili kelas induk ya, atau super kelasnya. Kalau this itu mewakili kelas itu sendiri. Itu perbedaan antara this sama super ya. Nanti detail di teori ya. Jadi ini saya hanya menginformasikan. Kemudian kita akan memberikan informasi yang merupakan metode tanpa instruksi. Ya, public void informasi ya, tanpa instruksi. Ini untuk kelas kendaraan. Berikutnya kita akan buat kelas kapal ya, kelas kapal. Ini sama karena ini bentuknya mengikuti bentuk kendaraan, bagian dari kendaraan, maka kelas kapal ini kita gunakan fungsi extend-nya dari kendaraan. Ya, fungsi extend-nya dari kendaraan. Dia nanti mengambil bentuk dari kendaraan. Dari kendaraan apa? Kita tentukan nama dan jenis. Ya, tipe datanya adalah string. Ini private. Ya, kita private. Di sebelumnya sudah kita bahas ya, ada private, ada public dan seterusnya. Kemudian public kapal, ya string nama. Ya, kapal ini nama string ya. Kemudian super kapal, ya. Tadi sudah saya bahas, super itu objek yang mewakili kelas induk atau superclass. This nama sama dengan nama, jenis belum teridentifikasi. Jenisnya kita tuliskan adalah belum teridentifikasi. Kemudian public kapal, string nama, string jenis, super kapal, this nama, this jenis. Baru kita bikin public void informasi. Ini nama kapal adalah namanya apa. Kemudian jenis kapal itu jenisnya apa. Ya. Berikutnya yang kedua atau yang ketiga di dalam kelas ini yaitu kelas mobil. Kelas mobil itu extend kendaraan, ya. Ini mengambil dari kendaraan. Kemudian mobil ini ada nama, ada jenisnya, ya. Ini juga sama, hampir sama. Supernya super mobil, ya sama, nama sama jenisnya, hampir mirip seperti yang ada di dalam kelas kapal. Kelas pesawat juga sama, ya kelas pesawat extend-nya kendaraan, kita ngambil bagian dari kendaraan. Kemudian ada nama jenis pesawat, namanya jenisnya. Jika belum ada nanti kategorinya belum teridentifikasi. Jadi ini untuk menyatakan bahwa
Kalau kita nanti tidak mengetikkan di utama, maka dia nanti belum teridentifikasi. Ya, ini hampir sama ya, hampir sama. Kemudian void-nya informasi, ini juga sama ya, void informasi, ini void informasi. Nah, berikutnya kita mulai ke kelas utama, ya kelas utama. Kelas utama ini yang tadi kita buatnya ada tanda segitiga hijau di sini. Kendaraan itu kita simbolkan P, ya kendaraan kita simbolkan P. Pesawat PSW, new pesawat, ya isinya itu nanti pesawatnya itu ada Boeing 737. Itu termasuk kategori jenisnya adalah pesawat komersial. Kemudian mobil datanya ada mobil 1, ya kemudian new mobil Toyota Avanza, jenisnya adalah Jeep. Ini misalnya ya, atau jenisnya kita ganti tidak apa-apa, jenisnya kita ganti menjadi MPV misalkan ya. Kemudian kelas mobil ya, mobil 2 Suzuki Baleno kategorinya sedan ya. Kemudian mobil ketiga VW Kombi ya, cuma ini nanti tidak kita kasih jenisnya. Nah, nanti kalau kita tidak kasih jenisnya, maka dia termasuk menampilkan belum teridentifikasi. Kemudian kapal yang pertama Queen Mary itu termasuk kategori kapal pesiar. Ya. Kemudian kapal 2 Royal Caribbean termasuk juga kapal pesiar. Nah, baru kita sampaikan di sini P sama dengan pesawat. P ini kendaraan ini sama dengan pesawat. P informasi ya. P informasi ini berarti nanti kita akan memanggil dari metode informasi ini. Ya, kita akan panggil dari metode informasi. Ya, ini yang akan kita panggil. Ya, ini yang akan kita panggil. Pesawat P informasi, P mobil 1. Ya, P mobil 1. Pesawat nanti dia akan menampilkan informasinya, ya. Kemudian mobil 1 akan menampilkan informasinya. Mobil 2 akan menampilkan informasinya, mobil 3 juga informasinya. Kapal 1 menampilkan informasinya, kapal 2 juga akan menampilkan informasinya. Nah, sehingga ketika kita jalankan programnya, ya ini ya, kita bisa gunakan run, ya, atau saudara bisa klik tombol run, atau tekan Ctrl F11. Ya. Ketika kita jalankan, yang pertama nama pesawatnya adalah Boeing 737, jenisnya adalah pesawat komersial. Ini ya, pesawat komersial. Yang kedua, Toyota Avanza MPV, Suzuki Baleno sedan sama. Nah, yang VW Kombi, ini nama mobilnya adalah VW Kombi. Kemudian jenisnya karena kita tidak isikan di sini, ya, tidak isikan di sini, maka dia akan ini ya, di sini ya, akan menampilkan jenis itu adalah belum teridentifikasi. Ya, jenisnya itu belum teridentifikasi. Kemudian ada kapalnya Queen Mary itu, kapal pesiar, Royal Caribbean termasuk kategori kapal pesiar. Nah, ini adalah contoh tentang penggunaan polimorfisme. Nah, mungkin nanti di teorinya nanti kita akan lebih detail ya, tapi secara garis besar saudara sudah saya jelaskan tentang penggunaan contoh dari fungsi dis maupun super tersebut. Ya. Oke, nanti bisa dicoba ya, bisa dicoba. Ini nanti saudara bisa ketik yang ada di modul ya, source code-nya nanti saya buat sama. Baik, itu dulu. Seperti biasa kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WA ya, ataupun di e-learning. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.